Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part yang kedua di sesi yang ketiga ini. Tadi kita sudah bicara mengenai apa itu masalah, kemudian bagaimana caranya kita mendapatkan masalah. Nah, pada bagian yang kedua kita awali dengan sebuah pertanyaan. Kapan sebuah masalah yang kita temukan tadi berdasarkan kita membandingkan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Jadi dasen kita bandingkan dengan dasolen, apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita lihat, apa yang kita observasi, apa yang kita alami. Nah, ketika dia terjadi gap ataupun kesenjangan, itulah yang bisa kita angkat menjadi awal untuk menemukan sebuah masalah. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan sebuah masalah yang kita temukan itu dapat kita kembangkan atau dapat kita jadikan sebagai masalah yang memang memerlukan sebuah kegiatan pemecahan masalahnya atau disebut dengan kegiatan penelitian atau riset. Jadi ada dua kriteria yang harus kita perhatikan ketika kita sudah mendapatkan sebuah masalah. Nah, masalah ini yang perlu kita pertanyakan kembali sehingga dia betul-betul dapat bisa kita jadikan sebagai sebuah masalah yang memang diperlukan untuk kegiatan penelitian. Nah, yang pertama adalah masalah yang kita dapatkan itu harus dapat dijawab secara empiris. Artinya kita nantinya harus mendapatkan data-data yang kita butuhkan di dalam proses untuk menjawab masalah yang kita temukan. Tentu data-datanya itu berbentuk data-data empiris atau data-data yang kita kumpulkan dari lapangan. Baik berbentuk data primer maupun berbentuk data sekunder. Yang jelas datanya harus kita pikirkan betul-betul bisa kita dapatkan. Itu yang pertama ya, apakah masalah yang kita angkat itu harus dapat kita jawab dengan menggunakan data-data yang sifatnya data empiris. Yang kedua, masalah yang kita dapatkan itu harus kemungkinan jawabannya lebih dari satu. Jadi ketika kita menemukan masalah, maka kita tanyakan masalah itu. Ketika kita tidak mendapatkan jawaban yang pasti, tetapi di dalam logika berpikir kita minimal ada dua jawaban yang mungkin muncul nantinya. Nah, ketika ada lebih dari satu jawaban, maka inilah yang nantinya perlu kita cari, kita lakukan kegiatan penelitian memang untuk memastikan dari dua jawaban dugaan tadinya, kita harus pastikan salah satunya merupakan jawaban yang didukung dengan fakta-fakta ataupun data-data yang kita kumpulkan nantinya di lapangan. Jadi ada dua hal yang menjadi sumber utama. Pertama, harus dapat dijawab secara empiris, artinya kita harus dapat menemukan atau mendapatkan data-data pendukung nantinya dalam rangka untuk menjawab pertanyaan penelitian kita ataupun memecahkan masalah yang kita angkat. Yang kedua, kemungkinan jawaban dari pertanyaan, dari masalah yang kita angkat itu harus lebih dari satu. Nah, ini kunci pertama sebelum kita melakukan proses sortir ataupun screening dari kriteria-kriteria lainnya sehingga kita dapatkan masalah penelitian yang kita angkat itu menjadi sebuah penelitian yang layak, yang orisinil, ataupun yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Yang kedua, kalau kita ingin lebih detail lagi dalam upaya untuk mendapatkan masalah yang lebih baik, selain menggunakan dua kriteria dasar tadi, kita bisa juga mengangkat ataupun menemukan masalah berdasarkan kriteria yang disampaikan oleh Halley dan Cummins. Ini kriteria yang disebut dengan kriteria Viner. Viner itu merupakan kependekan dari visible
interesting, novel, ethical, dan relevan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan masalah, maka kita pertanyakan masalah yang kita angkat itu dari aspek 5 ini tadi. Dari sisi visibility-nya, dari sisi interesting-nya, kemudian dari sisi novelnya, ethical, dan relevan. Ini yang disampaikan oleh ahli Enkumin, sehingga betul-betul masalah yang kita dapatkan itu betul-betul masalah yang berkualitas. Sehingga memang dibutuhkan kegiatan penelitian untuk kita cari jawabannya. Nah, pertama kita lihat apa yang kita sebut dengan visibility ataupun visible. Nah, masalah yang kita angkat nantinya harus memenuhi kemampu laksanaan dari sisi visibility. Nah, kemampu laksanaan itu pertama dilihat dari ketersediaan subjek penelitian. Jadi ada masalah yang kita angkat nantinya, tetapi kita kesulitan nantinya di dalam mendapatkan subjek penelitian. Siapa sih subjek penelitian kita? Siapa responden kita? Siapa orang yang nantinya akan kita lakukan pengukuran? Itu yang perlu kita cermati dulu. Apakah subjek penelitiannya tidak menjadi kendala? Kemudian dari sisi dana ataupun dari sisi finansial. Apakah akan membutuhkan dana yang besar? Ini menjadi pertimbangan, ya. Jadi dari sisi dananya, kemudian dari ketersediaan waktu, kemudian alat ukur yang akan kita gunakan, kemudian juga dilihat dari visibility keahlian, kemampuan kita sebagai peneliti, apakah memang kita concern, mampu untuk melakukan, memecahkan masalah yang kita coba angkat ini. Jadi dari sisi visibility kita lihat dari ketersediaan subjek penelitiannya, persediaan dananya, kemudian waktu, alat, dan keahlian. Itu yang akan kita screening. Jadi apakah masalah yang kita angkat itu sudah layak dari sisi visibility-nya. Yang kedua dari I-nya itu interesting. Interesting artinya menarik. Nah, kita tanyakan apakah masalah yang kita temukan itu menarik bagi kita sebagai peneliti. Nah, kalau dia menarik, biasanya orang peneliti itu akan menyelesaikan atau mendapatkan jawaban dengan enak atau dengan pasti. Tetapi ketiga masalah yang kita angkat itu dari si peneliti sendiri itu tidak menarik, maka ini kemungkinan ada dua hal yang akan terjadi. Pertama mungkin gagal ataupun berhenti di jalan. Pertama kemungkinan besar gagal ataupun berhenti di jalan. Yang kedua kemungkinan si peneliti itu akan melakukan manipulasi. Jadi bisa saja karena dia tidak tertarik dengan persoalan yang diangkat, maka nanti di kemudian hari ada kesulitan di dalam proses pengumpulan data, maka data yang dikumpulkan itu diambil saja seadanya, kemudian dilakukan manipulasi, kemudian analisisnya dimain-mainkan statistiknya, dan ini yang akan menjadi bahwa data yang kita kumpulkan itu tidak memenuhi, adapun menimbulkan bias-bias sehingga temuan yang kita dapatkan itu sulit untuk kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu dari sisi interesting-nya atau I-nya, atau ketertarikan kita terhadap masalah yang kita temukan. Yang ketiga dilihat dari sisi novel ataupun nilai-nilai baru. Ini berkaitan dari sesuatu hal yang baru kita temukan atau disebut dengan novelty. Jadi mengumpulkan sesuatu hal-hal yang baru. Ini memang sulit sebenarnya untuk mahasiswa untuk menemukan hal-hal baru yang belum pernah diteliti orang. Ini menjadi sebuah kesulitan, tetapi ini tidak mengurangi. Nantinya walaupun kita melakukan penelitian-penelitian yang sifatnya replikatif, ataupun penelitian-penelitian ulangan, tapi ini akan memberikan warna kalau kita menemukan masalah-masalah baru dan masalah ini belum pernah dipecahkan orang dimanapun di dunia ini. Kemudian masalah-masalah baru juga melihat dari proses konfirmasi penemuan-penemuan terdahulu. Jadi ketika kita men-searching jurnal-jurnal yang sudah dipublish di internet, maka kita bisa membandingkan, oh ternyata masalah ini belum pernah diteliti orang. Yang kedua, nilai-nilai baru itu juga akan melengkapi atau untuk proses pengembangan hasil-hasil penelitian yang terdahulu. Jadi ini penting, novelty merupakan hal penting, tetapi untuk strata
D3, S1, malah S2 juga tidak menjadi prasyarat utama. Tapi untuk disertasi, untuk S3, novelty itu menjadi titik utama. Bahwa ketika dia melakukan penelitian, maka akan ditemukan hal-hal baru yang memang belum pernah didapatkan sebelumnya. Itu dilihat dari sisi novelty. Yang ketiga dari sisi etik atau ethical. Ethical, ya, ethical itu berkaitan dengan masalah etis. Ya. Masalah etis artinya masalah yang kita angkat itu kira-kira bertentangan tidak dengan persoalan-persoalan etika. Jadi ketika kita berhadapan dengan manusia sebagai subjek penelitian, di manusia itu nanti kita akan lakukan perlakuan atau lainnya, apakah ini bertentangan dengan persoalan moral, persoalan etika. Itu menjadi pertimbangan sehingga ketika ini berhadapan dengan persoalan etis, maka kita akan tidak mengangkat itu menjadi sebuah masalah untuk kita teliti. Yang kelima itu adalah R, relevans atau relevansi. Nah, relevan artinya berkaitan dengan bidang ilmu kita. Apakah masalah yang kita angkat itu nantinya bisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, baik dari aspek teoritisnya maupun terhadap aspek praktisnya. Yang kedua, apakah berkaitan dengan persoalan-persoalan tata laksana pasien. Karena kita orang bidang kesehatan, tentu ini nantinya terkait dengan pelaksanaan tata laksana pasien, adapun persoalan-persoalan kebijakan kesehatan, nanti akan dikaitkan ke sana. Kemudian relevansi juga berkaitan dengan sebagai basic atau dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Jadi 5 hal ini, pertama visibility, kedua interesting, yang ketiga novel atau nilai-nilai baru, kemudian ethics atau ethical, kemudian persoalan relevansi dari masalah-masalah yang kita angkat itu menjadi lebih clear nantinya ketika kita mengangkat masalah. Kalau kita sudah men-screeningnya menggunakan Finer ini dari sisi visibility-nya, kemudian dari sisi interesting, mudah-mudahan masalah yang kita angkat ini menjadi sebuah masalah yang memang perlu diteliti dengan menggunakan kegiatan ilmiah. Saya kira itu untuk part yang kedua di sesi yang ketiga di pagi hari ini.